Islam. Yang kami hormati Wali Santri SD Muhammadiyah Imam Syuhodo dan serta segenap asatidzah dan bude SD Muhammadiyah Imam Syuhodo yang kami hormati, kami banggakan dan kami cintai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan hari ini kita masih diberi kesempatan dapat berjumpa dalam keadaan sehat, tidak kurang satu apapun. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang setiap tutur kata dan tindakannya adalah sebaik-baik contoh, dan semoga dengan bertimbang kepada beliau kita mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir dan dibersamakan dengan beliau di jannahnya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Dari ayah bunda langsung mawon ya. Bersama saya ada Ibu Umi Hani Aprilia, sarjana psikologi, magister pendidikan, yang akan mengisi seminar pada hari ini. Kalau kata orang dulu itu nggak kenal maka tak sayang, gitu ya. Maka kita ta'aruf dulu alias kenalan. Nah, di sini di samping saya ada Ibu Umi Hani Aprilia. Beliau adalah konselor psikologi, asesor BEN PDM Jawa Tengah, kemudian pengurus PRA Pabelan Surakarta, dan pengurus cabang Aisyah Kartosiro. Masya Allah. Ya Bu, ini tuh temanya sangat menarik, jadi mohon untuk disimak. Tema itu adalah apakah kita termasuk toxic parents? Apa itu toxic parents? Monggo ya bunda, nanti disimak sampai selesai. Jangan pulang dulu guys, ya. Kita kupas tuntas kata Usmina tadi. Apakah itu toxic parents dan apakah kita termasuk dalam toxic parents tersebut atau tidak? Mudah-mudahan buat terhibur. Kita orangnya baik kok ya. Ya udah langsung saja, tidak berlama-lama kepada Ibu Umi Hani Aprilia dipersilahkan. Semoga Ibu. Bisa kita mulai Bapak Ibu? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi sholli sadri wa yassir amri wa yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah. Saya pertama kali melihat beliau pas pelantikan pemuda Muhammadiyah. Dan itu saya baru pertamanya kedua kali. Luar biasa, kepala sekolah termuda, ya. Dan yang saya cintai teman-teman guru, asatidz dan asatidzah yang luar biasa di ujung tombak dalam sebuah proses pendidikan. Bude-bude, saya juga bude. Saya ini sekelas sama Mbak Rizda Farhani, satu angkatan, satu kelas, jadi sudah tua ya. Itu putri saya yang barat, Maryam Riyadul Jannah. Wajahnya beda, boe Jawa naik Cenobian. Kemudian bude-bude yang semangat, kebayang tak Bapak Ibu? Kita kayaknya kesiksa duduk ya. Bude-bude tuh jauh kesiksa lagi, karena dia tuh kalau duduk itu raja-raja, cek-cek. Itu kalau duduk di sini tuh kesiksa sampai bingung gitu naruh kepalanya. Ya bude, sabar bentar bude, sengaja kan. Baik, Bapak Ibu, panjenengan yang saya hormati, saya cintai, dan sekolah menjadi orang tua. Bahkan kami orang yang pernah sedikit belajar di psikologi aja nggak pernah ada jadi orang tua. Saya berawal dari hanya kepengen nolong, pengen bantu, karena sekolah-sekolah Aisyah dan sekolah-sekolah Islam itu seringkali tidak punya biaya untuk ngecek anak-anak didiknya seperti apa.
Dan saya sering ngajak teman-teman psikologi itu seringkali dari gini gak ada duit gitu. Tapi kalau Mbak Lisda nggak lihat itu ada duit apa enggak, angkat aja asal dia pas bisa. Itu Mbak Lisda. Dan kami punya orang-orang yang kayak gitu, alhamdulillah. Pak Izin yang sekarang jadi HRD di Ibnu Abbas. Kemudian Bu Vita yang jadi guru senior di Makarimah. Itu beberapa teman, Bu Fitri juga di kepala sekolah di sana. Di SD-nya itu jadi tim yang kalau nggak ada duit atau ada duit diurang bensinnya ayo berangkat gitu. Istilah selama itu dalam posisi jalur Islam. Bapak Ibu, saya minta izin berdiri. Bapak kepala sekolah, Ibu guru juga. Bude saya berdiri di sini. Orang beli saya, Bude supaya kanan. Baik, saya izin berdiri. Saya tipe siswa yang tawaf sa'i, tapi saya nggak balap jumroh. Cuman saya memang suka nari karena dulu memang pendidikan diri saya terbatas. Bapak Ibu kenal jilbab juga dari saya, dan saya adalah siswa pertama di kota Pantura yang dikeluarkan dari sekolahan karena saya pakai jilbab. Saya dapat pendidikan pakai jilbab dari Baitul Arqam mulai tahun 90, Bapak Ibu. Itu Bapak Ibu ada yang belum lahir ya tahun 90 ya. Saya sudah dikeluarkan, ya saya sudah pakai jilbab karena waktu itu tahun 89 saya pertama kali Baitul Arqam. Darul Arqam waktu itu. Dan saya dikeluarkan dari sampai viral, kalau sekarang itu viral ya, saya dikeluarkan nggak boleh ikut pelajaran, nggak boleh ikut olahraga. Saya anak bareng dari bapak saya yang superior, bawah jenius di atas cerdas. Beliau juga introvert, jadi hanya bisa bicara dengan saya. Selain itu nggak ada. Jadi sampai istri sama adik-adik saya beliau kurang bisa. Karena beliau pejabat, jadi kalau ngomong sama anak buahnya secukupnya masih bisa. Kalau sama keluarga nggak bisa. Jadi butuh translate, butuh sesuatu yang ditengahi. Kebayang bahwa saya juga introvert, saya juga logika matematik. Kebetulan saya masih punya Mbak Lisda dan teman-teman yang hebat juga, saya masih bisa stabil. Maka saya berdiri di sini bukan sebagai orang yang sempurna. Saya pernah kecelakaan dalam 5 tahun 12 kali dalam hidup saya. Jadi saya total 14 kali. Ini saya juga belum selesai dalam proses bedah mulut saya. Kemudian yang kedua, saya juga punya bakat toksik yang luar biasa. Saya juga punya bakat toksik yang luar biasa. Dan itu efeknya luar biasa buat diri saya dan orang-orang yang saya cintai. Bapak Ibu, saya juga bukan ibu yang sempurna, sehingga saya sempat resign dari UMS dan Stikes Aisyah Surakarta. Saya masih bantu, tapi saya resign dari dosen tetap, saya resign dari kepala laboratorium UMS. Saya nemani anak-anak saya karena hal-hal yang harus saya temani tidak bisa digantikan siapapun kecuali ibunya. Baik, kita mulai dari baik Bapak Ibu. Jadi awalnya adalah toxic relationship, hubungan toksik yang panjenengan pasti sudah merasakan. Yang intinya adalah begini. Kadang kalau panjenengan diajak cerita gitu ya, itu energi jenengan kayak kesedot, kayak capek, aku kok habis cerita sama orang ini capek banget ya. Itu toksik, menyedot energi. Ada yang toksik cuma ngomong doang, ke bawah udah. Kadang orang tuh ngomong sama yang lain, tapi kita ke bawah Bapak Ibu. Berarti baper dong? Enggak. Jangan katakan bahwa laki-laki gak punya perasaan lah. Bapak Ibu, otak kanan kita adalah otak limbik. Kalau laki-laki gak punya otak kanan, gak mungkin hidup di sini. Jadi semua ada, cuma bedanya Allah ciptakan otak depan laki-laki adalah logika. Sedangkan otak depan perempuan adalah rasa positif sama negatif dan seks. Jadi ibu-ibu kalau udah gak enak sama suaminya, mau dia papain aja dan rasanya mau gitu ya. Tapi karena kita seorang yang beriman, ada hal-hal iman yang lebih utama. Yang kedua, Allah ciptakan perempuan itu menggunakan dua belah otaknya untuk menyelesaikan masalah. Aku sedang santai atau apapun, panjenengan pinara seperti ini, bahkan posisinya mungkin sedang nonton film, atau posisinya sedang gunting-gunting, atau posisinya sedang sibuk kayak apapun, itu perempuan menggunakan dua belah otaknya. Sedangkan laki-laki Allah berikan, dia cenderung menggunakan salah satu belah otaknya. Oke? Yang ketiga, dendrit, otak laki-laki jauh
Kalau begitu lebih bagus mana otak laki dan perempuan? Nggak ada, karena yang maha sempurna hanya milik Allah. Nah Bapak Ibu, dalam forum yang terbatas ini, posisi toxic relationship, mohon Bapak Ibu untuk mulai hari ini kita punya bekal untuk kalau sampai rumah itu masih full. Kalau nggak full pun kondisinya tidak sampai menyakiti orang di rumah. Begitu. Mulai tahun 2004 sampai sekarang, berapa tuh? 20 tahun ya? 20 tahun klien terbanyak saya adalah anak-anak korban toksik. Orang tua. Akhirnya dia masuk ke pang, akhirnya dia homo, akhirnya macam-macam. Sampai sekarang saya menangani 37 pasang homo. Ada yang mau, akhirnya beda, ada yang selesai, ada yang enggak. Ada yang saya alihkan mau, ada yang tidak mau. Apalagi kalau itu dari etnis lain, biasanya dia nggak mau di biro, bukan saya nggak punya biro, nggak mau ke kantor kampus atau nggak mau kemana, dia maunya di hotel, nggak mau ke rumahnya juga. Di mau di hotel saya disiapin dan itu sudah ada khusus, jadi saya mesti bawa asisten, laki-laki pasti, karena saya juga nggak mau ada apa-apa. Itu toksik juga buat saya, ini saya hentikan tapi ada beberapa yang tak bisa. Terus toksik atau hubungan toksik kadang kala sulit disadari, susah, apalagi kalau itu sahabat kita, apalagi itu saudara kandung, apalagi kalau itu ibu. Bapak ibu kita yang sudah sepuh, apalagi pernah dan suka nonton tukang bubur naik haji. Oke, Bapak ibu sempat ini ya proses saya ceritakan. Saya bilang sama abang saya, abang kasih sering persani tukang bubur naik haji. Ya Allah, apik gitu. Tapi kok abang terus kampus kaji izin. Nah, yona gitu abang saya. Nah, mungkin kita coba tukang tuko marah ya. Terus ngelak-ngelak uang. Abang ini setahun apa nih loh bang? Wah, mama saya tuh kan, mau haji mungkin tidak berjual. Kok iso ya itu bapak saya ya? Terus kok iso ya? Karena abang itu mersani, terus derek komentar bapak. Di mersani itu abang bukan untuk keseng saya, bukan untuk keseng tukang kuburnya, tapi untuk kesing. Oh, haji mungkin bang, oke, gitu. Jadi kita itu anak-anak juga itu cepat banget masuk ke long time memory, jadi di bawah sadar. Kita seringkali nggak sadar melakukan sesuatu karena tontonan. Bapak Ibu, 2 tahun terakhir saya banyak klien yang saya temukan, saya nggak ngerti masalahnya nanti apa. Intinya apa coba ternyata? Di bawah sadar beberapa ibu-ibu muda, karena suaminya bukan CEO, jadi dia itu punya imajinasi tertentu tidak sesuai dengan drakor yang dia tonton. Toksik nggak buat keluarganya? Toksik. Jadi kalau ngomong suaminya, ya beda. Kamu sama aku jadi tidak sesuai dengan ekspektasi beliau. Itu nggak sadar, bukan dia nggak cinta, bukan. Ada yang saya selesaikan yang ini. Terus, ya baik. Apa itu toxic parent, Bapak Ibu? Baik, videonya bisa di-share, yang harus belajar saja, kita waktu terbatas. Nanti video satu boleh ke WA grup orang tua ya. Baik, apa bedanya mata lalat dan mata lebah? Mungkin Bapak Ibu sudah pernah periksa ya. Monggo. Yang hari Ginanjar, bukan yang kartun, yang satu aja. Ya, beres. Ya, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Selamat pagi. Tahukah Anda apa perbedaan antara mata lebah dan mata lalat? Ya, mata lebah akan senantiasa mencari bunga meskipun berada di tempat sampah. Tetapi mata lalat akan senantiasa mencari sampah meskipun berada di taman bunga. Manusia juga demikian. Ada tipe mata lebah dan ada juga mata lalat. Meskipun datang berbagai pertolongan, maka mata lalat akan senantiasa mencari keburukan. Namun mata lebah pasti dia menemukan kebaikan.
Oleh karena itu tidak akan berubah nasib kita sebelum kita mengubah cara pandang kita. Meskipun sejuta pertolongan diberikan, kalau kita bermata lalat, maka yang dicari hanyalah keburukan. Hanya yang bermata lebah yang mampu menemukan segala kebaikan. Itulah sebabnya disebutkan oleh Tuhan, tidak berubah nasib suatu kaum sebelum mereka mengubah jiwa mereka sendiri. Sekarang tanyakan kepada diri Anda sendiri, kita termasuk mata lebah atau mata lalat? Pagi. Ya, masih pagi, terang dulu ya. Baik, ini adalah posisi yang seringkali kita tuh nggak sadar bahwa kita bermata lalat, atau kita sebenarnya bermata lebah tapi was-was, gitu ya, was-was karena toksik yang ada di lingkungan kita. Jadi seringkali terjadi pertengkaran suami istri itu justru sebenarnya hanya karena persepsinya yang keliru, atau hanya karena informasi yang keliru, atau karena tontonan dan hobi yang berbeda itu masuk internal ke dunia sendiri. Padahal Bapak Ibu, per tahun saya melahirkan Maria ke tahun 2000, akhir tahun, ya harusnya tahun 2001 lahirnya. Itu 2001 sampai 2010 itu antara itu ada beberapa hasil penelitian di beberapa negara membuktikan bahwa ketika anak melihat bapak ibunya berantem di depan dia, atau mendengar bapak ibunya berantem di kamar gitu ya, atau di mana aja dia tahu, itu menurunkan tingkat kecerdasannya. Apalagi kalau itu berulang-ulang dan berulang-ulang. Beberapa ahli mengatakan bahwa cerdas itu nggak turun, hanya saja karena dia nggak fokus satu. Yang kedua, depresi yang dia miliki, apalagi kalau berkali-kali dan berulang-ulang, tiap pagi apalagi ya bangun tidur itu. Kemudian yang ketiga, ini juga sering kali saya wanti-wanti ke semua teman-teman guru bahwa guru-guru ya, saya sering sampaikan bahwa sebelum jenengan sentuh anak-anak orang lain untuk hadir, sentuh anaknya dulu di pagi hari. Gimana caranya supaya anak jenengan juga tidak terjadi hal yang stres karena bapak ibunya harus tiket pagi. Gitu ya, karena bapak ibunya punya tanggung jawab besar di sekolah, maka gimana caranya sentuhan itu sangat luar biasa. Bapak ibu mulai besok sekolah, kita akan ada event-event tertentu yang anak-anak kita bisa kasih sugesti. Satu, ketika naik motor dari depan atau di belakang, kalau di belakang susah. Saya sering kali bilang gini, gitu ya. Tapi kalau dari depan, masih kecil di depan, itu kita bisa mulai hari ini, Mas Anto, misalnya. Ada yang, maaf ya. Siapa dong? Jangan namanya Hamzah. Baik, Hamzah, mulai hari ini Hamzah bisa duduk baik-baik kalau dia suka tawaf sa'i gitu ya. Katakan bahwa bisa duduk baik-baik, belajar bersama ustaz-ustazah dan teman-teman di sekolah. Tenang, sebutin namanya, tenang. Sampai duduk, 2-3 kali diulang. Pas turun salin mobil kan masih bisa kalau mobil ya. Pun begitu. Tenang aja sambil setir, tenang aja. Pas salin, katakan apa bapak ibu biasanya katakan apa? Kecuali kalau ya, tak kecil-kecilan, lungguh udah kelas. Ini preman apa bapak ibu? Oke, wali muridnya yang suhodo keren. Mulai hari ini kita akan mulai mengatakan, Abi sama Umi tidak lihat kamu di sekolah kayak apa. Mama papa, ayah bunda gak lihat kamu di sekolah seperti apa. Yang lihat Allah dan para malaikat yang lihat, para guru yang lihat. Baik-baik dan sayangnya. Assalamualaikum. Selesai. Satu akidah, yang kedua tanamkan bahwa gue percaya sama lu bisa berbuat yang terbaik. Ayah bisa percaya sama kamu bahwa kamu baik-baik saja. Mama percaya banget sama kamu baik-baik saja di sekolah. Oke? Toxic parent bisa dimulai juga dari mau tidur. Bapak Ibu, saya punya anak yang paling bahkan di TK itu sudah pernah saya bawa psikolog, teman-teman psikolog yang berjangka lebih tinggi, kemudian ke psikiater.
Saya juga bawa terapis. Apa coba? Anak adiknya ini yang ketiga, namanya Muhammad Izzuddin. Dia waktu setahun yang lalu kelas 2 SMA jadi ketua keamanan pondok di Darul Arqam Muhammadiyah Tulung. Padahal dulu waktu TK Bapak Ibu, waktu SD kelas 1 dia ketawa sekali nggak bisa duduk. Bahkan dia ketika temannya dihukum sama gurunya yang lain di SD itu dia malah baper, akhirnya nggak mau sekolah. Aku sakit kok nggak sekolah. Kelas 1 SD. Jadi kita punya track ya Bapak Ibu, nggak langsung katakan dia sakit apa? Nggak mau sekolah. Saya tipe ibu yang jangan ditiru Bapak Ibu. Saya tipe ibu yang kalau anak-anak saya bolos dalam waktu 1 semester boleh 2 kali. Pun mahasiswa saya boleh bolos dalam 1 semester itu 1 kali bolos, 1 kali alpa. Jadi 2 kali. Tapi jangan ditiru Bapak Ibu. Jadi waktu itu boleh bolos, tapi ini ada apa? Terus saya dia cerita punya dihukum, dia yang baper. Saya cuma bilang kalau temannya dihukum karena dia tidak salah, mestinya kamu masuk. Jadi kamu bisa jelasin sama mister, apa bilangnya mister? Ke mister kalau temanku nggak salah mister, aku lihat sendiri, yang ngajak ngomong dia gitu. Berani jangan itu, padahal dia anak speech delay. Dia terdeteksi sebagai anak disgrafia, diskalkulia, disleksia. Dia juga anak yang slow learners. Kebayang nggak sih, saya punya cobaan yang luar biasa. Dan waktu itu saya ngambil yang keempat. Saya pernah 3 kali 2 perempuan. Toksiknya luar biasa lingkungan saya, keluarga saya. Ini saya bilang, tapi saya lihat beberapa hal. 4 bulan saya gendong semua anak saya. Saya gendong, saya dari 1, 2 kalender, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kalender ya. Terus warna merah, biru, hijau, hitam, 6. Usia 10-11 tahun, 11 tahun, 2 bulan, 10 bulan anak-anak sudah setuju. Apalagi Maria ini sama adiknya 11 bulan sudah bisa ngomong lancar. Dia bilang blue, merah, hijau, bagi itu bisa. Tapi kalau yang nomor 3 cuma nunjuk. Tapi dia betul, huruf juga betul, angka juga betul. Belum angka. Berarti dia bukan anak slow learners. Itu ada apa? Ternyata apa Bapak Ibu? Ternyata apa? Ketika kelas 2, anak ini sudah paling tenang di antara teman-temannya. Anak ini paling bijaksana di antara teman-temannya dan saudara-saudaranya. Anak paling buruk yang pernah saya punya. Dan saya harus hati-hati sebab ketika dia melawan, saya yang ngacak gitu. Saya harus hati-hati karena dia juga anak remaja. Sekarang anak dia di Polres Darul Arqam Muhammadiyah Tulung. Satu Ismail Sidik. Posisi itu adalah ternyata dia anak kinestetik yang bergerak terus belajar. Dia orang yang belajar. Terus ini obah. Jadi apa aja dia bergerak. Duduk izin saya, Muhammad izin duduk. Terus. Jadi gak ada yang duduk. Saya cek itu bukan apa itu anak-anak yang punya kelasnya ABK. Ini bukan. Berarti apa? Oh dia anak hiperaktivitas, bukan hiperaktif. Peraktif adalah yang di otak, hiperaktivitas. Kemudian dia anak kinestetik, dia berkarya, bahkan kepleset saja masih bisa keren. Jadi kalau kita beda ya, dia masih bisa keren. Dia kinestetik. Akhirnya kelas 2 SD ada pelajaran olahraga, 4 gerakan dasar olahraga. Itu saya baca 1, oke, 2, apa yang satu lah? Dan itu kalau saya ambil yang keempat waktu itu stres. Yang kelima saya ambil waktu pas dia kelas 2. Stres banget saya, gila dari sisi jongkok nggak bisa. Izin kamu berdiri sini, saya sama bunda sini. Berdiri. Apa gerakan pertamanya? Berdiri, betul. Sekarang jalan. Apa gerakan kedua? Jalan, dia bilang. 1 apa? Dia ke belakang. Begini. Pintar. Yang kedua, jalan. Gitu. Jadi cara belajar anak-anak kinestetik sampai 4. Gak bisa dia kayak toxic cara ini sebenarnya sering terjadi karena masalah 1, atau karena yang kedua kita belum nemu anak kita di posisi yang mana. Bapak Ibu,
Ada nggak yang tadi pagi atau kemarin bilang, anak esok lagi, ada yang sama lupa sama. Terus, nah, ayah bunda papa mama lagi ini gambar apa? Ini adik apa tahu? Bude lagi apa bude? Lagi gibah. Orang gibah tuh nggak ada yang cantik gitu ya. Terus. Bude, ini kelasnya kita bude-bude ya kan nggak ada. Baik, kebayang nggak sih? Kita nonton aja sudah lihat, sudah ngerasa betul, Bapak Ibu, perso ya, itu ngerasa itu udah. Apalagi posisi kita yang saya mohon maaf. Ini burunya ada yang belum balik. Udah serius, ya belum balik. Ada ya, buru-buru muda ya. Jadi kalau 1 minggu sebelum menstruasi, kita juga nggak mau sebagai perempuan. Saya sempat doa sama Allah, sempat itu minta, tapi saya dikasih juga nggak kuat. Saya sempat bilang, ya Allah, saya jangan dikasih amarah, jangan dikasih emosi sehingga saya melukai hati suami saya dan anak-anak saya. Saya dikasih sakit, wah lorong juga ya lorongnya. Dingin, ya 1 minggu biasanya sebelum saya sudah dingin, ngedrop gitu ya. Kalau enggak semua pegel dan perempuan-perempuan, biasanya secara hormonal kayak gitu sensitif banget. Lihat kayak gini di depan kita, aku dirasa nyompok. Oh ya, padahal ya nggak apa-apa ngomong begitu. Ini padahal nggak ngeliat loh, nggak dengar suaranya, kita hanya lihat. Itu aja sudah toksik Bapak Ibu kita. Oke, toksik nggak selalu terdengar. Yang kelihatan ini sudah toksik. Itu sudah mengurangi energi. Ketemu sama suami kita juga jadi berbeda, ketemu sama anak kita jadi berbeda juga. Padahal sekarang nonton drakor yang begitu, nonton apa lagi, sepak bola juga begitu, ya. Baik terus, baik Bapak Ibu, semoga di Mangsodo nggak ada nih. Maksudnya wali muridnya gitu. Kalau di Mangsodonya jelas ada. Anak kondisi ditunjuk begini, apalagi kita diasuh oleh orang yang 2 kali lebih tinggi daripada kita. Kira-kira kita jelas seperti apa? Posisi anak-anak semacam itu. Yang saya guru-guru di Imam Sunodo seringkali datangi anak-anak jenengan kemudian tanya, kenapa nggak main sama temennya? Coba tanya sama gurunya. Main tuh sama temennya. Kadang dia, kenapa kamu lagi sedih? Kok kurang gawean pun ya guru-gurunya jenengan ini. Anaknya sopo emang digituin. Itu kenapa? Karena peduli. Maka kalau di rumah ada hal-hal yang memang harus kita jaga. Termasuk kalau mau tidur tidak boleh dipaksa. Termasuk begini. Orang bobo, orang dan bobo, tidak us, no, us. Orang bobo us, us. Saya nggak nyindir, tetap asin. Balik lagi Bapak Ibu, aku sayang Allah. Udah gitu bangun tidurnya susah. Bu, jangankan yang SD. Saya tuh anak paling kecil kelas 13 tahun, ini masuk SMP ini. Saya 3 laki-laki saya di atas. Seharusnya setelah psikologi, saya tuh naik ke lantai atas terus bilang bujang-bujang saya, Muhammad, Hamzah, Umar, bangun nak subuh. Harusnya, ini dasarnya saya. Hamzah, Muhammad, Umar, subuh nak subuh. Iya. Terus langsung kemudian, oh, si Ciro jawab, Umar, iya. Kadang dia ada panggilan Buddha. Jadi panggilan Buddha lebih ngeri daripada panggilan azan. Toksiknya, caranya, bangunin tidur, bangun tak? Wes, ya, kenapa lagi? Kalau usah dah besok loh, nggak bangun kalau usah, itu mana kalau usah? Bun, ayah, cuma gurau. Tapi ketika di sekolah, yang sholat subuh siapa? Yang bangunnya hebat siapa? Kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6, Can, kayak mau sholat
Itu anak cuma tanyain gitu, ini sih mama, kamu sih bilang kalau Ustaz. Akhirnya apa? Karena limbik rasa ini sudah sedih, takut, maka otak depannya ketutup, jangan minta anaknya fokus sama pelajaran. Jadi ketika menidurkan dan membangunkan ada proses-proses yang harus dipelajari lain kali ya. Terus habis nanti 5 menit. Baik, terus ada beberapa ciri-ciri toxic parent, nanti ada di WA group kelas kan. Terus lagi ciri-cirinya people juga, oke. Terus baik, ini ada hal-hal yang panjenengan bisa perso ketika kita jadi orang tua, ibu yang bapak ibu yang toksik, maka putra putrinya dengan berbagai jenis. Jelas bapak saya termasuk toksik, saya maksud apa adanya. Bapak saya sudah saya minta izin, beliau memang superior introvert, jadi logiko matematika. Masuk ruangan, oh ini kalau jam segini berarti semennya butuh sekian, ini pasirnya butuh 6 ring, kalau itu batanya butuh sekian. Cuma itu kalau saya kemudian beliau memang akuntan memang luar biasa. Jadi cuma butuh panjenengan kalau punya putra dengan kemampuan matematika logika yang tinggi, kebetulan dia kurang pintar interaksi, siap-siap saja mungkin modelnya memang agak toksik. Tapi bukan itu niatnya, ada pendidikan khususnya. Terus baik, ada beberapa hal yang bisa kita pelajari, panjenengan nanti bisa dipelajari sendiri. Saya hanya menyampaikan terus sampai sudah selesai bahwa saya intinya aja. Baik, 1, mulai sekarang ngecolok anak ke sekolah, katakan apapun ya, mungkin Simba atau apa, akidahnya tanamin dulu. Papa sama mama nggak lihat saya, yang lihat Allah sama malaikat. Baik-baik sekolah. Pun ketika mereka berantem antar saudara, katakan bahwa posisinya kalau masih kecil, bapak ibu posisinya gini. Tadi ngapain? Tanya dulu. Tadi ngapain? Bapak ibu, guru-guru di sini ngapain? Berantem aja, bukan begini. Maka ngapain? Ada apa? Kenapa nangis? Maka di rumah juga harus ada kerjasama ya, sama. Sehingga anak-anak nggak ada yang bilang, papa itu galak aja, nggak ada ustazah. Aduh, kalau saya cemburu luar biasa. Jadi jangan sampai anak bandingin kita sama guru-guru, cemburu aja harus. Kenapa? Karena kita seringkali capek anak berantem. Katakan kalian berdua anaknya papa sama mama. Tadi papa nggak lihat, yang lihat Allah. Tadi kenapa? Dan mulai saat itu katakan saling memaafkan. Oke. Di sini ada anak-anak toksik, memiliki citra diri yang rendah, sering merasa stres, cemas, dihantui rasa bersalah, tidak percaya diri dan depresi. Bahkan paru-parunya bocor. Saya punya asisten waktu itu karena bapak ibunya seorang guru, dia juga seorang ulama di jamaahnya beliau. Si cewek, si perempuan ini memang dari jamaah lain ya, maksudnya saya peduli orang Islam aja dan itu tidak melanggar. Itu beliau kelas 3 SMA tidak lulus ujian negara. Satu. Yang kedua, perjalanan dari Karanganyar mau ke Palu dan nabrak orang padahal posisinya 30-40. Itu nabrak orang meninggal di tempat. Jadi posisi bapak ibunya memang wisik ya anaknya meninggal. Itu sampai ngedrop karena bapak ibunya kebetulan memang sebenarnya mungkin nggak toksik ya, beliau sebagai seorang ulama di situ, cuman gelo aja sama si istri, namanya istri, ada sebutin istri apa. Posisinya sampai paru-parunya bocor kan. Dia sering sesak napas padahal kampus FKIP itu di PAUD itu lantai 3. Jadi posisi seperti itu, saya cuma 3 kali saya ketemu, saya bicara tentang sesuatu, dia bilang ibu obatnya sudah saya tidak minum. Yang kedua, ada teorinya, secara teori dan secara hukum tidak bisa seseorang itu diterapi NLP atau hipnoterapi kalau dia sudah minum obat-obatan rumah sakit jiwa. Tapi qadarullah karena doa bapak ibunya
juga kepingin jadi guru putri asatizah di salah satu sekolah Muhammadiyah di Sukoharjo, di Solo. Nah, itu kemudian sudah 3 tahun ini obat-obatan masa kecil. Saya terapi waktu itu, saya bilang sudah minta maaf sama bapak ibu belum pulang. Karena itu mahasiswa juga. Terus balik bapak sama bapaknya dia datang, saya nanya bapak sudah ikhlas belum sama putrinya? Sudah, saya sudah ikhlas. Dia cerita anak saya salahnya ini, cerita. Udah, kamu ikhlas sama bapak ibu mau gak ikhlas? Sebenarnya katanya hanya seperti itu. Bapak saya pernah bilang begini, ibu saya pernah bilang begitu, sakitnya luar biasa sampai dia harus minum obat-obatan masa kecil. Dan bapak ibu per tahun 2020 bulan Oktober waktu itu saya dampingi teman-teman di PIM Karanganyar, FI Karanganyar, Muhammadiyah Karanganyar. Itu ada 4 dokter menemui saya karena itu 10 hari atau 1000 ya. Ada 4 kali yang berbeda. Dia bilang, Bumi, sudah ada 4 anak di Solo Raya yang terkena deregulasi manula. Apa tuh Bapak Ibu? Waktu Oktober 2020, yaitu ketika kita melihat misalnya ada usaha hisannya, itu nggak kelihatan semua, cuma titik 1 keunikan. Itu ada 4 anak sudah. Karena apa? Penanganan gadget yang berbeda. Padahal kita tidak boleh melarang anak pakai gadget. Maka ada pengelolaan. Muncul lagi toksik buat anak-anak. Jadi kita pun perlu hati-hati dengan bahasa-bahasa yang kita punya. Terus cerdaskin, Bapak Ibu nanti monggo dibaca sendiri. Terus nanggung, oke. Saya hanya ngajak teman-teman putri, karena kita perempuan Allah ciptakan kalau melihat masalah di tengah, kemudian kita akan seperti obat nyamuk itu keluar. Ibu-ibu, mama-mama, dan perempuan-perempuan Islam yang saya cintai. Sehingga ketika kita itu melihat itu sesuatu itu tambah besar. Kenapa Allah berikan khalifah dan kepemimpinan ada di pundak laki-laki? Karena di sana dia memang punya cara berpikir logikanya di depan. 1, kedua dia punya mapping di otak kecilnya. Yang ketiga, dia punya cara Allah berikan laki-laki itu ketika masalahnya benar, foto jadi, masalahnya ini selesai. Makanya saya nanya, ibu yakin bu? Ibu yakin suaminya laki-laki? Kayak gitu. Ibu yakin ya suaminya laki-laki bu? Suaminya laki-laki ya suaminya? Bunda suaminya laki-laki ya bunda? Bapak yakin istrinya perempuan pak? Ya. Itu kenapa kita sering berantem? Karena cara berpikir dan melihatnya berbeda. Ketika anak kecil ya, naik dari sini dia kemudian kakinya ke atas, ibunya bilang apa? Astagfirullah, mau jatuh. Otomatis saya sudah punya otak rasa. Ibu sudah tahu soal aku, udah. Lagi dokter, bapaknya bilang apa? Pintar, hati-hati, si IWC, yo, tangannya pegang, ini no, tangannya pegang sini. Ini yo, pegang. Bapaknya dia tahu, karena dulu. Jadi kenapa? Supaya ketika kamu gak lihat masih belakang, anak ini tuh selalu dia jatuh. Atau dia selalu ben jatuh, ben sakit, ben rabani. Kalau anak saya salah balik ini, ya juga ya. Gitu. Baik, sebaik-baik kita perhiasan, insya Allah saat selesainya kita di hadapan Allah itu paling cantik karena kita nurut sama suami dan mempertahankan rumah. Dan Masya Allah, saya bukan ibu yang sempurna. Ada hal yang mungkin bisa kita bahas, tapi itu masih ada waktu 10 menit. Masya Allah, saya berdiri. Kebetulan saya tuh tidak bisa betah di rumah. Sangat luar biasa ya bila materi parenting pada hari ini yang disampaikan oleh Ibu Umi. Oke, di sini Ustazah buka sesi pertanyaan. Monggo yang punya pertanyaan, unek-unek, keluh kesah, kegelisahan di dalam hati, monggo disampaikan. Ustazah
boleh angkat tangan atau langsung oke Bapak sini. Bapak Ibu punya adab ketika nanti bertanya tidak perlu disebut nama anaknya, laki atau perempuan, usia berapa. Itu dia Bapak Ibu semuanya. Termasuk ketika nanti cuma sama ustazahnya tidak boleh ketahuan anak-anaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf, mungkin waktunya sedikit untuk bertanya di kesempatan yang luar biasa ini. Walaupun tadi dengan tempo yang cepat, tapi saya coba memahami dulu. Bahwasanya saya juga terlahir dari keluarga yang toksik, dan saat ini saya pun membesarkan anak-anak saya berusaha untuk tidak toksik. Demikian, tetap belajar dengan istri saya tentunya. Karena saya laki-laki yang masuk rumah keluarga saat ini. Barusan tadi sebelum berangkat saya melakukan hal-hal toksik juga. Sampai saya terketahui ini bukan grogi karena saya berkata merasa demikian. Anak saya yang pertama di SD Muhammadiyah Bekuan juga pernah mengalami bukan dari ini tapi di sekolah mengalami tindakan bullying sampai akhirnya saya konsultasikan ke psikolog juga gitu. Dan intinya sudah selesai, alhamdulillah anak saya yang pertama jauh lebih berbeda dari sebelumnya, lebih bisa mensikapi hal-hal tindakan gitu. Ini maksud saya tanyakan Ibu Umi, bagaimana supaya kami sebagai orang tua ini selalu senantiasa punya kesadaran bahwasanya apa yang kami lakukan ini kadang-kadang tanpa kita sadari toksik. Itu saja seperti itu saja Ibu Umi. Intinya bagaimana membangun kesadaran diri sebagai orang tua agar bersikap tidak toksik kepada putra-putrinya di masa-masa yang akan datang. Kalaupun sekalipun melakukan hal toksik, cepat-cepat introspeksi seperti itu. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu pertanyaan pertama. Lanjut langsung pertanyaan kedua kalau nggak jadi lanjut. Ada yang bertanya lagi? Oke. Ibu Umi bertanya, bagaimana cara pendekatan kepada anak yang memiliki kepribadian dan masalah? Ini cukup terbuka. Adalah saya namanya selalu memberi pengertian kepada anak. Ayo Kak, ayo masalahnya apa? Biar kita diskusi bareng. Biar kita itu maksudnya solusinya gimana? Tapi anak selalu diam aja. Jadi mamanya sendiri yang masalah. Usia maupun keamanan masalah. Ya maksudnya mamanya ini anaknya kayak gitu Bu. Jadi laki-laki, iya. Anak pertama dari 2, iya. Adanya laki. Usianya kelas 4. Yang baru kita tuju satu. Yang baru kelas 4. Yang kedua kelas 1. Yang dulu. Jadi kadang-kadang mamanya juga sahabatnya setipis itu
atau setidaknya bisa tergantikan dengan momen-momen indah atau pendidikan yang saya berikan saat ini ke anak saya yang usianya saat ini sudah 6 tahun begitu itu. Iya, maksud pertanyaan. Terima kasih. Cukup ya, tidak punya penanya. Saya tadi bilang yang panjang akan dapat donasi oleh di ruang misi saya bukan dulu ya. Tadi sudah ada 3 pertanyaan, Ibu, monggo masih saja bisa dijawab. Pertanyaan pertama, ini Bapak Ketua Komite tadi ada 2 yang saya catat. Pertama, tidak memborongkan anak, kalimatnya begitu, tidak memborongkan anak, bukan memborong ya ini, tapi tidak memborongkan anak pada Imam Sumodo. Betul. Sebelum saya jawab jadi, karena sekolah itu bukan laundry, dengan letakkan pagi, sore, siang diambil udah wangi, udah lebih. Dan sekolah juga bukan bengkel yang kita letakkan di pagi hari atau siang hari kita pengen ambil sudah jadi. Tapi sekolah adalah mitra, di mana memang kita cari komunitas yang sama dengan visi pendidikan yang kita punyai. Dan panjenengan yakin bahwa sekolah dan gurunya bisa juga untuk diajak komunikasi. Itu yang penting. Gembalakan anak SD, TK, itu yang penting adalah gurunya bisa diajak komunikasi. Jadi kalau nanti SMP, pondoknya nutup tidak ada komunikasi dengan ustadz-ustadz kecuali bertanya, itu wajar karena mereka usia sudah lepas oke. Tapi kalau SD sama TK, Bapak Ibu memang sudah betul mencari sekolah yang bisa diajak komunikasi. Kenapa? Kita belajar dari orang tua butuh waktu. Yang kedua, anak-anak kita tumbuh kembang dalam berbagai hal. Nah, yang kedua lucu nih. Tadi Bapak Ketua Komite nanti kau begini. Saya hormati Bapak Ketua PCM, apa itu dia, yang pulang mendahului kita. Saya kagetku begini. Yang tadi itu pemilihan katanya bisa lucu ya, bukan toksis. Jadi beliau menempatkan bahasa itu pada tempatnya dan itu lucu gitu. Gak tahu sengaja apa enggak, tadi beliau ingat apa enggak ya, tapi itu semacam itu. Nah, Bapak, Ayah, baik. Yang saya lihat jenengan sekarang mulai cara duduk berekspresi itu penuh luka di masa lalu. Dan itu memang seringnya justru kenanya ke istri sama ke anak. Memang, tapi ada usaha dan luka jenengan itu justru menghangat ketika jenengan melakukan kesalahan sama anak. Sudah misal rasanya udah gak terlaluan, ya Pak ya. Baik, Bapak, supaya anak-anak kita, Bapak Ibu yang lain, supaya saya juga, supaya anak-anak kita tidak mengalami hal yang serupa, maka ada yang kita sebut dengan kumpul keluarga. Jadi saya waktu itu Maria kelas SD kelas 1, kemudian adiknya paling kecil umur 3 tahun, saya lupa ya, paling kecil waktu itu 1,5 tahun saya paku. 3 tahun sudah mulai bilang kakak, abang, gantian moderator, isi kultum, curhat. Jadi cerita. Jadi adik-adiknya bilang Filipin, karena saya perempuan, laki-laki, perempuan, laki. Yang ini bilang, kamu itu kayak kak terus, gila. Yang ini gituin. Terus dia sedih banget, padahal dia selama ini kok saya pergi aku ngurusin dia. Terus si kakaknya bilang, yo mama, gitu ya, nggak juga sih kak. Kalau nggak ada, kita juga bingung kalau rumah nggak ada siapa-siapa. Nah ini ada pembahasan di sana. Setelah pada besar, mereka bilang ke saya, karena mereka itu kelas 1 S1, bilang, Bunda itu jangan bilang begini loh. Bunda tuh jangan bilang seperti ini loh. Itu akan menjadi evaluasi keluarga Bapak. Menunjukkan salat berjamaah bersama, kemudian baca Quran saling sudah dilakukan.
ngumpul cuma pengen cerita. Mas, kamu pengen apa kalau cerita sama ayah? Mas pengen apa? Kalau ibu pengen apa, Bu? Gitu. Kita keluarga pengen apa? Itu aja difokuskan. Satu. Yang kedua, azan ya. Mau berhenti dulu? Ya, sebentar ya. Izinkan tubuh kita dan telinga kita mendengar azan. Itu banyak beristighfar. Memang di sana kalau kita perempuan itu pas nyiapin sahur itu kan emosinya tinggi, dodaan macam-macam, anak rewel itu kalau pakai istighfar tuh rasanya adem banget. Memang nggak ada mana. Dan Adi Hidayat, Ustaz Adi Hidayat itu ngajarinnya astagfirullahaladzim la ilaha illallah wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ketika itu terucap berulang-ulang. Dan bahkan kita tuh sampai kadang masuk kamar mandi aja bacaannya itu saking-saking jadi internalisasi. Maka pastikan bahwa Allah justru menjadi kamu dan seluruh hidupmu. Itu ada hidayah. Ustaz hidayah. Jadi ada pilihan amalan istighfar yang terucap. Karena itu kan jangan nggak bisa milih Pak waktu itu. Karena jadi putranya dan beliau berdua mungkin memang punya latar belakang di orang tuanya yang berbeda. Sehingga dia pun tidak bisa memilih. Karena sampai detik ini beliau pintar kajian, kemudian didoakan menjadi orang sukses dan sebagainya. Bahkan sekarang putranya duduk di Imam Syuhada, maka sangat bisa untuk bekerjasama dengan para asatidz dan asatidz. Yang ketiga adalah terutama kalau pas ibu-ibu sering saya sampaikan kalau pas main tangan. Jadi kita kalau sering anak rewel sering bilang jadi posisinya misalnya kamu tuh sabar bisa nggak sih sampai dipuculin ya. Jadi anak itu lihat oh sabar tuh matanya melotot, nadanya tinggi, main tangan. Sehingga ketika remaja-remaja yang sekarang saya hadapi itu ternyata korban orang tuanya dulu. Dia berani sama orang tuanya bilang ya karena dia waktu kecil memang taunya sabar seperti itu. Masuk ke memori panjangnya, long time memorinya, sehingga bawah sadar itu sabar buat dia. Nah, kalau di kita orang-orang yang sempat mengalami posisi toksik semacam itu, bisa Bapak katakan kepada siapapun dan diri sendiri, ya Allah, coba pas kalimat tadi terakhir terucap dan saya wafat, Israel datang, posisi saya belum istighfar, belum minta maaf kepada anak dan orang yang saya cintai, kayak apa? Kalau tangan tadi nyubit, ini tangan masuk neraka. Saya bilang sama anak saya, silakan nanya sama saya. Tangan bunda ini kalau nyubit kalian itu masuk ke neraka kebayang. Gak mungkin tangan tak dilepas masuk ke orang-orangnya semuanya. Ayolah nak, jangan bunda nyubit kalian. Itu perkara sholat ya. Kalau udah 10 tahun ke atas sama saya main tangan. Tapi sekarang enggak ya. Karena ya bisa mesti jangan. Jadi ada rasa takut yang kita bikin supaya takut dalam pengawasan Allah. Karena Bapak dari kecil nggak bisa pilih posisi itu. Bisa jadi Bapak orangnya nurut, introvert, misalnya memang pendiam, temannya nggak banyak. Kalau temannya banyak, Bapak nggak seperti ini. Kalau enggak, maksudnya banyak. Ada tipe yang kalau Bapak ibunya toksik atau dia nggak senang, dia ngeblas kayak sama teman-temannya, nggak gagas. Itu tampakannya adalah bandel melawan sahabat itu. Kalau panjenengan tipenya adalah nurut, jadi diterima, tidur nggak bisa tidur, mengalami insomnia di waktu kecil beberapa kali, sakit badan yang tidak tahu kenapa sakit, sehingga itu yang tidak alami sampai sekarang. Jadi banyak hal, satu hal yang paling utama adalah memaafkan bapaknya. Nanti Allah kasih jalan yang lain, dan itu berat dan tidak sangat berat, apalagi jenengan kayaknya yang kena tidak korban tapi sudah sukses. Mohon maaf saya tidak. Begitu
Begitu Bapak bisa saya sampaikan. Yang kedua, Mama, nah betul, Mah, putra jenengan, coba kita cek sama guru-guru di sini. Kemungkinan putra panjenengan itu introvert, tapi dia anak logiko matematika. Jadi kalau mamanya kita perempuan-perempuan tuh kalau udah nana tuh gara kita komanya ya mama. Itu buat dia tuh gak masuk ke logika. Jadi gini Bapak Ibu, termasuk misalnya anak main HP. Maka saya nanya, Ibu yakin suaminya laki-laki? Ketika suami kita lagi asik dengan HP-nya atau bersaingnya atau lagi ngelakuin motor, kalau saya ke daerah-daerah saya bilang, kalau suaminya pas pakai manuk lagi fokus, jenengan mau manggil, Mas, tolong ini bantuin. Suaminya nggak akan nanya, Mas, kita bantuin ini loh, gitu. Laki-laki, kalau jenengan yakin suaminya dan anaknya laki-laki, maka pendengarannya tidak 50% ketika dia fokus ke sesuatu. Makanya kalau anaknya lagi main, disentuh di jantung, tentu 5 menit lagi udah ya main HP-nya. 5 menit lagi mau azan, udah ya main HP-nya. Kalau nggak sentuh suami, kalau misalnya suami, Mas bantuin ya mandiin anak, Mas aku tak masak. Mas mau goreng tempenya atau masak itu atau mandiin anak. Kalau dia pas fokus. Kalau enggak Bu, suami kita itu memang saling nikahi perempuan cantik, tapi tidak manggil suaminya itu jadi gendruwo. Kenapa? Sudah 3 kali kali manggil. Jadi putra panjenengan bukan tipe anak cerita. Jangan laki-laki. Kenapa? Allah berikan laki-laki cuma 1 di otak bahasanya saja, 1 belah saja. Perempuan Allah berikan di 2 belah otaknya. Jadi saat cerewet-cerewetnya laki-laki itu 9.000 kata dalam sehari, kata orang sendirian. Perempuan Bu saat diam-diamnya 12.000 kata. Wah ya. Walaupun ada yang murah, ada yang tinggi, tapi itu rata-rata. Jadi putra panjenengan tidak apa-apa. Coba disalurkan misalnya dia cerita. Mulai hari ini ngomong, tadi kan dia di jalan ada begini. Kamu pernah lihat begitu nggak? Pernah. Oh pernah ya. Dia bilang gitu kalau ada yang pernah mama kalau begini ini orang pasti nggak pernah. Ya udah itu cukup sama dia. Dan itu nggak apa-apa. Cuman jadi dia cerita kalau tingginya dia sendiri, ibu pakai begini. Gitu. Atau duduk begini. Kamu pernah nggak sih dadanya disentuh? Kenali emosinya dulu, kata para ahli. Sentuh dulu. Kamu sedih nggak? Misalnya pas pulang sekolah hatinya nggak enak. Kamu sedih nggak? Enggak. Oh, capek? Enggak. Padahal ekspresinya sih orang enak gitu. Kamu lapar? Enggak. Oh ya sudah. Cukup Bu, itu sudah nanya. Memang dia tipenya begitu. Dia anaknya tekun, logika matematika, dia introvert, dia tipe anak cerita. Tapi diungkapin butuh ya. Aku mamamu ya sayang. Satu yang bisa Bu mulai dari makasih ya. Bapak Ibu pernah nggak bilang ini? Makasih ya sayang. Kamu hadir dalam hidupnya mama sampai selesai. Kamu hadir dalam hidupnya papa sampai sekali. Kalau laki-laki disuruh anak papa sini jarang banget. 1000 laki-laki kan cuma 1. Laki-laki kalau pada anak laki-lakinya papa tuh bangga punya anak kayak kamu, keren banget, hebat. Sholatnya sudah 5 waktu loh. Tadi baik sama adik. Sebutin yang baik kecil-kecil itu. Sebutin. Kalau mama pintar anak mama, masya Allah. Senangnya makasih ya nak ya. Dia pasti menghargai. Kenapa sih bucaknya begini masih kecil? Karena dia tidak ada hadir sosok ayah yang baik. Gak apa-apa. Laki-laki bisa begitu. Kalau ibu nggak bisa. Ayah bisa. Kalau Nabi bilang 4 bulan sekali suruh pulang. Para sahabat kan begitu ya. Tapi kalau ibu nggak bisa, dia harus hadir dalam hidup anak-anak. Itu kenapa saya pilih anak-anak saya seperti itu. Itu yang namanya. Dan mama bisa kerjasama dengan guru-guru. Tapi kalau bicara jangan depan anaknya. Niki loh, ini tuh kalau ngomong nggak mau belajar di lewus gitu. Ampun ibu, bapak. Jadi anaknya dia main sama temannya dulu. Bilang dia belum mau belajar, ngajak PR, nggak mau kemana ya? Gitu. Oke ya. Yang ketiga sekarang, mama tidak bisa. Kata Nabi, waktu itu beliau gendong seorang bayi dan bayinya ngompol.
Kalau bagi saya ngopol digendong sama Nabi dan ngopol, mungkin refleks yang saya ambil juga sebagai seorang awam. Sama, aduh bajunya Nabi cuma 2 diopolin gitu ya. Tapi apa kata Nabi? Najis pipis anak ini bisa dicuci, tapi rempuhan kasarmu tadi itu gak bisa hilang dari dunia. Oke. Tetapi anak ini bukan barang pecah. Di mana ada gelas botolnya, misalnya ini gelas, kemudian pecah, kita bisa ngelem, bisa dilem. Ini botol, bisa dilem, bisa dipakai lagi. Tapi goresannya ada semua. Cuma manusia itu bertahap. Ali bin Abi Thalib, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kemudian Utsman bin Affan, gitu ya. Dan sahabat-sahabat lain, orang-orang masih dan tabi'in itu hidup mereka juga banyak sekali dari orang-orang jahiliyah kemudian menjadi muslim. Itu lukanya juga banyak. Tapi ternyata Masya Allah, Ibu, kenapa ada surat Al-Imran di Al-Quran? Karena dia memang lukanya luar biasa. Tetapi memang Ibu satu, mulai dari bapak yang pertama dan Ibu tidak terbawa oleh syaitan mengatasnamakan kesalahan di masa lalu dan kekurangan diri sehingga terseret untuk terbawa setiap hari perasaan itu. Karena setan memanfaatkan ini sehingga dengan berkubang dengan perasaan bersalah yang bertubi-tubi. Tapi jadilah diri sendiri, lakukan yang terbaik. Maaf ya, ayah minta maaf suatu salah yang salah ya sayangnya. Tapi nggak usah terus bilang ibadah udah gitu ya, nggak usah. Dan bilang aja. Oke, yang kedua, karena ini anak perempuan, bapak tadi, mama tadi juga sama, anaknya laki kemudian laki. Ini perempuan, yang kedua dan ketiga. Anak yang laki dan kalau saya perempuan laki-laki, perempuan laki, maka yang sibling yang ini sibling, yang jejeran laki-laki atau perempuan ini sibling. Dia punya persaingan caranya gimana menjatuhkan saudaranya di depan orang tuanya dan dimarahin. Itu luar biasa. Nah itu kalau kita sudah sadar dari kecil kita bikin kurikulum bareng-bareng. Nah ibu, anak perempuan pertama itu memang cenderung sering berseteru dengan ibunya. Karena si ibu itu punya persepsi, aduh anak perempuan ini bakal hidup kayak aku, susah. Melahirkan itu sakit, apalagi dia melahirkan pertama kali dari bayi perempuan. Itu rasanya kalau kamu melahirkan gak kayak aku gitu. Bayi itu nanti lucu. Jadi anaknya ngata, kamu gak boleh gitu, paniknya lebih tinggi. Kepada dia pada dia. Itu gak pernah bahas ya kayak dalam kelas 3. Kamu ngapa sih gak melawan aku? Gak tahu kenapa aku melawan udah manusia. Aku gak gitu deh. Terus saya cerita, ibu dan anak perempuan pertama, ayah dengan anak laki-laki pertama itu cenderung seperti itu, berseperti itu. Iya ya, aku juga. Kami terbuka waktu itu. Ayah selesai. Setan itu mesti kebawa kita caranya gimana caranya. Terus kemudian ibu mulai hari ini, ibu pasang status misalnya gendong adik, maka ibu juga harus tangguh kakak. Misalnya ada foto adik sama mama, maka harus ada kakak sama mama. Kemudian jadi si kak adik juga nggak bikin masalah, kakak juga nggak merasa diprotek. Yang kedua, mulai hari ini katakan kepada si kecil, mama minta maaf ya sayang. Kemudian yang selanjutnya bilang, mama tuh bangga punya anak kayak kamu. Coba kalau mama nggak ada kamu, kan nggak ada yang bantuin ngasuh adik. Nggak, walaupun dia juga musuh sama adik, jangan bilang gitu ya. Bilang aja bantuin adik, terus nggak ada yang bantuin mama pas belajar, seperti itu. Dia merasa berharga. Yang ketiga, dia suka apa? Kalau anak usia kelas SD, dia nanti kan ada buku-buku ya. Mama belikan stiker yang kecil-kecil yang dia suka. Dia suka apa? Little Pony, dia suka bintang, dia suka apa? It's okay, katakan ini buat kamu hadiah naik sekarang sudah kelas 1 di Maksuwodo. Keren luar biasa. Nurut ya sama guru-guru di sekolah. Boleh ditempelkan di buku khusus. Buku khusus itu apa? Buku yang buat oleh-oleh, jadi buku pelajaran.
gitu. Oke Ma, paham Ma? Pendekatannya semacam itu. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Bapak Ibu, saya minta waktu 1 menit saja, setengah menit saja untuk menutup. Saya tutup aja ya, baik. Saya tutup setengah menit saja. Bapak Ibu, ada seorang ibu yang bawa anak laki-lakinya menemui imamnya, para imam di Masjidil Haram. Mungkin jelas sudah sering cerita dengan cerita ini. Kemudian minta si ibu ini, wahai Syekh, tolong doakan putra saya. Tolong doakan putra saya jadi anak soleh, jadi anak baik, jadi anak sukses dan sebagainya. Apa kata Syekhnya? Apa kata Syekhnya Bapak Ibu? Seandainya seluruh ulama di muka bumi dikumpulkan di tengah-tengah Ka'bah dan berdoa kepada Allah tentang putramu, maka gak ada apa-apanya dibandingkan lisan Bapak Ibunya langsung cinta kepada Allah. Kita dukung putra putri jenengan, beri kesempatan, dan biarlah dia bahagia di kedua tangan kita Bapak Ibu. Shadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, materi yang sangat luar biasa yang disampaikan oleh Ibu Umi. Materi semua ini untuk materinya. Semoga yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita. Alhamdulillah tidak terasa ini sudah langsung tutup acara pengantinnya. Tidak terasa sebagai penghujung acara seminar para